Hmm, waduh, berita apa ini? Waduh, wah, oh ada bom tuh, lagi dan lagi. Mana ini Pak Anton? Pak Anton, ada di rumah Pak Anton? Ada Pak, siapa? Waduh, oke oke oke. Iya Pak Anton, ini saya buru-buru datang ke Pak Anton ini. Mau, Pak Anton udah tahu kan ini berita yang heboh ini, bom, 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 bom. Oh iya Pak, di Makassar ya, Waduh, di gereja ya. iya ada lagi Pak bom. Waduh, saya kira sudah aman, aman terkendali Pak. Ternyata masih ada ini. Gimana Pak kalau kita ngobrol tentang ini Pak, malam hari ini? Oke Pak, Bisa silakan Pak? Pak. Bisa, mantap. Oke, oke Pak Anton menghubungi rekan kita, Pak Andre. Saya membuka dulu acara ini. Oke, Siap, oke, oke. Ya Pak Anton ya. Oke, siap. baik. Selamat bertemu kembali. Maaf terlambat kami mengudara. Dan kita ketemu dalam Smart Counter Argumen. Dan seperti biasa setiap hari Selasa, jam 8 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan berbicara mengenai hal-hal yang sedang terjadi atau hal-hal yang sering dituduhkan kepada kita semua dalam kekristenan kita. Dan malam hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sama-sama kita sudah sering dengar, sering kita katakan, ini kayak sudah terlalu sering, klise. Benarkah teroris tidak beragama? Semua akan mengatakan begitu kalau sudah terjadi bom bunuh diri, saudara ya. Dan hari ini seperti biasa, mari Anda yang bergabung melalui Hero Channel, Giacomo Channel, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng, like, berikan jempol, kami beri 2 jempol untuk Anda, kemudian komen, pertanyaan nanti atau ada usul atau apapun silakan Anda komen di sana dan bagikan video ini kepada media sosial grup-grup Anda. Baik, kita akan mulai. Silakan Pak Anton dengan Pak Andre, silakan kita akan mulai. Oke Pak, eh, kita mau diskusi tentang ini loh, teroris itu loh Pak. Saya baru kita dengar ya hari Minggu kemarin di gereja di Makassar ada ledakan bom. Nah, saya mau tanya Pak, kita mau diskusikan di sini, apa definisi teroris itu? Kan tergantung kita dari sudut mana dulu, menurut siapa nih definisinya gitu. Karena definisi teroris itu bisa dibilang orang yang melakukan teror atau perbuatan atau tindakan sekelompok orang yang melakukan teror. Jadi intinya teroris itu dikategorikan sebagai sekelompok orang yang melakukan tindakan teror yang bisa berbahaya ya buat kemanusiaan, menimbulkan korban jiwa dalam hal pembunuhan atau bom misalnya seperti itu. Tetapi teroris yang sebetulnya adalah ini juga perbedaan yang rancu ya, definisi yang menurut saya rancu karena begini. Teroris by definition adalah orang yang sedang melakukan perjuangan sebetulnya. Jadi orang yang percaya bahwa mereka sedang melakukan tindakan perjuangan membela sesuatu yang mereka anggap itu sebagai kebenaran begitu ya. Itu teroris begitu. Nah, kita bisa lihat fakta-faktanya bahwa teroris itu tidak menyadari bahwa tindakan mereka ini kan sebetulnya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan prinsip-prinsip universal ya, moral universal. Karena pada dasarnya mereka memang melakukan tindakan itu bukan seperti kayak mereka sedang sadar bahwa mereka berbuat jahat begitu. Teroris itu tidak sadar bahwa mereka sedang berbuat jahat. Itu yang menurut saya lebih tepatnya teroris itu seperti itu. Nah,
Kenapa mereka tidak sadar sedang berbuat jahat? Karena biasanya teroris itu membawa ideologi. Itu yang terjadi. Gitu. Silakan Pak Anton, Pak Rino. Hmm. Eh, kalau mereka ingin mencapai satu tujuan gitu Pak ya, ada ideologi di dalamnya. Kenapa sih kecenderungannya itu kalau kita lihat kayak polanya itu kok apa ya, kayak sama gitu Pak? Kenapa bisa begitu Pak ya? Iya, karena pola sama tadi ya mencerminkan bahwa ideologi yang sama kan. Hmm. Ideologi yang dianut itu sama, meskipun misalnya pemahamannya ya beda-beda minor sedikit lah. Tetapi kan kita bisa lihat kelompok-kelompok teroris itu semua punya pattern dan pola yang sama. Itu punya pattern dan pola yang sama apa? Yaitu mengobarkan semangat jihad. Itu yang saya pointing di sini adalah mengobarkan semangat jihad. Karena dasarnya apa? Dasarnya adalah kebencian. Itu masalahnya di situ. Kebencian terhadap siapa? Terhadap yang mereka anggap musuh. Gitu. Analogi mereka bahwa mereka hidup dalam dunia yang menjolimi mereka. Mereka ini sedang berjuang seolah-olah mau melawan tindakan penzoliman yang sebetulnya juga tidak ada sih sebetulnya. Karena zaman sekarang ya kita dalam dunia beradab itu semua orang kan setara dalam hak, setara dalam kemanusiaan begitu. Semua orang bisa melakukan apapun dengan sama begitu loh. Enggak melihat dari latar belakang agama, ras atau bahasa atau suku bangsa, semua bisa sama melakukan apapun. Dalam artian begini, ketika orang merasa dizolimi, dasarnya adalah ideologi kan, gitu. Ideologi apa? Ideologi bahwa memang mereka punya semangat memerangi orang yang berbeda dengan mereka. Itu yang terjadi, gitu loh. Mereka memerangi orang yang berbeda dengan mereka karena mereka menganggap bahwa orang itu adalah musuh dan diperlakukan harus sebagai musuh, begitu. Jadi ya otomatis polanya sama. Makanya kalau kita dibilang bahwa oh teroris itu tidak beragama, ini kan topiknya itu ya. Kita nggak masuk ke situ dulu lah. Tetapi begini, pola yang sama karena berangkat dari ideologi yang sama. Ideologi yang sama dipicu dengan kebencian yang sama. Kebencian yang sama, prinsip dan analogi mereka juga sama. Mereka merasa dizolimi, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Terlebih-lebih kan biasa. Jadi gini, biasanya orang-orang ini kan orang-orang yang apa ya? Orang-orang yang menganggap bahwa mereka sedang berjuang melawan itu, menegakkan kebenaran. Jadi mereka tidak merasa bahwa itu sesuatu yang salah gitu. Nah, kita bisa lihat contoh-contohnya kan daftarnya panjang sekali nih teroris ini. Bukan baru sekarang ini gitu. Gitu, Pak Rino. Ya, ya, ya. Berarti dasarnya itu apa? Ideologi yang sama, kemudian kebencian yang sama juga, dan perasaan atau merasa dizolimi, begitu Pak ya, yang menjadi dasar dari semua tindakan-tindakan kekerasan dalam terorisme ini Pak ya, kalau yang ada di Indonesia, begitu Pak ya? Bukan hanya di Indonesia, kita berbicara global Pak. Kalau teroris ini kan bukan hanya di Indonesia, kita bisa lihat patternnya itu sama di berbagai negara itu patternnya sama, selalu polanya sama. Ketika tindakan teror itu dianggap sebagai membela kebenaran, membela agama gitu loh. Lalu tindakan ini merasa dibenarkan karena diberikan seolah-olah payung hukum tanda kutip, begitu Pak. Tapi pola atau dasarnya itu yang ketiga hal tadi Pak ya, kalau saya tidak keliru menyimak apa yang Pak Andre katakan. Betul. Bisa diulangi Pak, tiga poin tadi Pak. Iya, pertama adalah dasarnya adalah kebencian. Dan kebencian ini, iya, kebencian. Kebencian ini berangkat dari ideologi kan.
Gitu. Ideologi yang mengajarkan kebencian. Gitu. Karena kalau kita mau tanya, apakah teroris ini umum? Nggak umum juga, karena ini nggak bisa disamakan dengan seperti misalnya pemberontakan di sebuah negara. Gitu. Pemberontakan di sebuah negara itu bukan teror. Itu bentuk misalnya, itu bukan teroris ya. Karena begini, orang memberontak itu karena tujuan. Bukan tujuan yang melibatkan ideologi sebagai ideologi spiritual seperti agama. Nah, kalau misalnya contoh kita berbicara OPM ya di Papua misalnya. OPM di Papua itu nggak bisa dibilang teroris. Kenapa? Nah, karena mereka hanya menuntut Papua merdeka. Papua merdeka selesai ya, sudah selesai OPM-nya. Kan begitu kan logikanya. Tapi kalau ini teroris yang seperti ini yang sedang kita bicarakan ini tidak akan berhenti karena akan berpola berulang dan berulang dan berulang terus begitu loh. Gitu Pak Rino. Nah, kalau ada yang begini Pak, ada yang begitu kejadian adalah hal yang umum itu ada kelompok atau tokoh mereka mengutuk, mereka ya intinya menyatakan tidak setuju dan akan mengatakan mengutuk tindakan itu. Dan padahal kalau kita begitu kita mendengar laporan ya identifikasi orangnya siapa dikenali, kemudian akhirnya muncul, otomatis kan ada data, namanya kependudukan punya data. Nah, Iya. ternyata mereka memeluk agama tertentu begitu Pak, dan yang seagama itu mengutuk, menyatakan apakah dia tokoh atau kelompok. Nah, kalau begini bagaimana Pak menjelaskannya Pak? Banyak orang mengutuk dan banyak orang memang membantah ya, gitu. Pengutukan seperti itu sebetulnya hanya pola kamuflase yang tidak membawa hasil apa-apa, tidak juga merubah apa-apa. Ya semua orang bisa mengutuk kok. Semua orang bisa mengutuk bahwa kami mengutuk tindakan teroris begini-begini, bahwa tindakan ini di luar kemanusiaan, bla bla bla. Tapi akar masalahnya adalah mereka tidak melihat apa akar masalahnya. Pengutukan itu tidak membuat teroris itu berhenti kok untuk ngebom orang. Tidak berhenti. Berapa banyak daftar panjang teroris setiap kejadian kita dengar bahwa orang mengutuk, orang menyangkal, orang denial gitu ya terhadap fakta yang terjadi. Tetapi itu tidak berubah apa-apa, tidak merubah apa-apa. Itu juga tidak menjadikan bahwa tindakan teror tersebut berhenti gitu loh. Yang terjadi adalah tindakan teror itu akan berulang dan berulang. Kenapa? Karena akarnya mereka tidak sadari itu, mereka denial terhadap akarnya. Mereka bantah akarnya. Mereka tutup mata dengan akarnya. Apa akarnya? Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, akarnya adalah kebencian gitu. Kita bisa lihatlah siapa yang mengajarkan kebencian terhadap umat agama lain. Kalau kita mau jujur ya, gitu ya. Kita bisa lihat itu. Siapa yang mengajarkan kebencian terhadap agama lain? Di mana setiap pemuka agama selalu rajin mengobarkan kebencian, mengobarkan seolah-olah perang, situasi perang dengan umat agama lain. Itu adalah dasarnya, gitu loh. Ini bukan tiba-tiba orang pergi sekonyong-konyong lalu ngebom suatu tempat ibadah tanpa ada latar belakang. Ini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah kebencian, gitu loh. Kebencian yang didasari dengan ideologi yang mereka anggap bahwa ini benar, ini perjuangan, ini menegakkan keadilan dan kebenaran, ini membela ideologi mereka, sekaligus dengan menghabisi nyawa orang-orang yang dianggap musuh, gitu loh. Dan mereka nggak peduli, mereka mati atau segala macam, begitu loh. Seperti itu Pak Rino. Iya. Iya. Silakan Pak Anton. Iya, tapi ada banyak statement Pak yang menyatakan bahwa di semua agama itu ada terorisnya. Karena faktanya di semua agama ada track recordnya kekerasan itu di masa lalu.
Bagaimana ini Pak kalau ada statement-statement seperti itu? Ya, Ya. statement seperti itu boleh-boleh saja. Cuma kita harus cross examination. Kita harus periksa silang. Kita harus kaji silang. Karena begini, kita nggak bakalan sangkal bahwa banyak agama itu memiliki rekor kekerasan, ya, gitu ya. Kita nggak sangkal itu ya. Seperti kayak misalnya kekristenan, Katolik itu juga punya 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 track record kekerasan di masa lalu, adanya dark age dan segala macam begitu ya. Tetapi problemnya begini, ada memang payung hukum untuk orang melakukan itu, ada tidak memiliki payung hukum di mana orang melakukan itu. Jadi, sorry. Jadi begini, ketika sebuah ajaran ideologi memiliki payung hukum, membuat orang sah melakukan tindakan kekerasan atas nama ideologi, atas nama agama, itulah tindakan teroris yang sebenarnya. Ini berbeda dengan misalnya kelakuan manusia, person by person atau group by group, kelompok by kelompok, ya, golongan by golongan. Mereka melakukan kekerasan, saling perang, saling berebut kekuasaan politik dan segala macamnya. Ini berbeda, ini nggak bisa disamain. Kenapa? Karena secara di ajarannya ini tidak memiliki payung hukum. Saya kasih contoh, Katolik atau Kristen. Di Kristen kan nggak ada payung hukum bahwa Yesus mengajarkan jihad misalnya. Atau mengajarkan perang misalnya. Mana ada payung hukumnya kalau kita mau pemeriksaan silang. Kita harus jujur ini gitu loh. Nggak ada payung hukum bahwa Yesus mengendorse segala perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan orang-orang Kristen di masa lampau ya. Dark Age misalnya di Eropa. Itu tidak ada payung hukumnya. Ini cuma hanya perlu nalar yang sehat, hanya perlu kejelian logika yang benar untuk melihat ini secara terang. Gitu loh. Karena kalau kita mau samakan semua, saya uji begini. Saya belum pernah ada dengar bahwa umat agama Buddha misalnya berteriak bahwa dalam nama Buddha ngebom orang misalnya. Atau umat agama Hindu teriak dalam nama Siwa misalnya ngebom orang begitu. Atau bahkan orang Kristen sendiri dalam nama Yesus tiba-tiba doar ngebom orang misalnya. Kita belum pernah dengar peristiwa seperti itu kan. Kalau ada orang Kristen begitu ya berarti dia yang nggak benar. Dalam ajaran kekristenan tidak ada payung hukum untuk orang melakukan itu. Ingat, payung hukum ini bisa membuat orang jadi brengsek, bisa membuat orang jadi jahat, bisa juga membuat orang jadi baik. Payung hukum adalah inti dari ajaran ideologi. Gitu loh. Orang bisa melakukan sesuatu perbuatan sekaligus tidak merasa itu salah, padahal perbuatan itu bertentangan dengan moralitas universal. Karena apa? Karena ideologinya memiliki payung hukum supaya seseorang ini bisa melakukan itu. Kan begitu kan? Gitu. Jadi kalau kita mau periksa silang, ya kita cek aja apakah Buddha mengajarkan begitu? Apakah kekristenan mengajarkan begitu? Apakah Hindu mengajarkan begitu, atau Konghucu mengajarkan begitu, atau malah ateis mengajarkan begitu? Kita bisa cek itu, dan kita bisa tahu jawabannya instan. Karena ini kan nggak sulit untuk menalar ini sebetulnya. Cuma ya tadi seperti tadi ya, yang diperlukan hanya cuma soal kejujuran saja kan. Kejujuran dengan logika yang nalar yang sehat gitu. Karena begini, terorisme memang tidak diajarkan dalam semua agama, tetapi membunuh. Ada ajaran yang melegalkan pembunuhan dan kebencian terhadap agama lain. Itu nggak bisa disangkal. Kalau ada orang nyangkal kan sama seperti begini analoginya. Saya mencintai Hitler. Hitler adalah segalanya buat saya, tetapi saya Nazi yang baik. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin, itu falasi gitu loh. Itu logika falasi. Saya mencintai Hitler, tetapi saya Nazi yang baik. Mungkinkah itu? Itu nggak mungkin, gitu loh. Seperti analogi tadi. Jadi
jelas ya di sini pattern-nya berbeda begitu. Saya tidak setuju bahwa teroris itu seperti kayak penyerangan di New Zealand. Itu penyerangan pribadi atas dasar pribadi. Kita nggak pernah endorse hal-hal seperti itu. Terlebih dahulu, terlebih lagi kekristenan nggak pernah mengendorse orang seperti itu ya, gitu ya. Nggak ada dalilnya ya Pak ya. Betul, dalil itu yang saya bilang tadi payung hukum, Dia nggak gitu ada, loh. Iya. nggak ada dalil. Iya. Dalil itu yang saya bilang tadi payung Dasar, hukum. Payung hukum dasar itu untuk dalil ya. Iya. dasar untuk berpijak untuk menjadi sebuah tindakan itu nggak ada, Pak ya. Betul. Nah, kalau begitu begini, Pak Andre, apakah mungkin tindakan teroris ini bisa hilang, Pak? Bisa hilang. Kalau bisa hilang sih saya tidak. Mungkin nggak, Pak? Saya bilang tidak mungkin. Kenapa? Tindakan teroris itu nggak akan bisa hilang. Karena apa? Karena dasar akarnya tidak akan hilang. Sepanjang masih paling kita bisa kurangi ya. Dengan cara apa? Kita perangi lagi ideologinya. Perangi ideologinya seperti apa? Lawan. Bagaimana caranya? Dicegah. Tindakan mengutuk terorisme itu tidak berubah apa-apa. Tetapi halo? Ya, Halo. Ya, jelas Pak. Oke. Jelas. Oke. Tindakan mengutuk Pak. Ya. Oke, tindakan mengutuk terorisme itu tidak berbuah apa-apa, Pak. Kenapa? Karena begini. Karena faktanya ya, pelarangan tempat ibadah itu masih ada. Iya kan? Tindakan intoleransi itu masih banyak, masih marak. Dan itu adalah dasar dari teroris. Jadi sebetulnya yang harus dilakukan adalah apa? Adalah berhentilah pemuka-pemuka agama untuk harus disaring ini. Di mana ceramah-ceramah kebencian itu harus nggak boleh. Harus disaring. Itu salah satu pencegahan untuk supaya teroris ini nggak berkembang. Gitu loh. Nggak ada lagi. Minimal berkurang. Kenapa? Karena orang itu kan lebih apa ya? Lebih mengikuti apa yang diajarkan dan pemuka agamanya. Seperti tadi saya bilang, payung hukum, gitu loh. Jadi sulit Pak ya untuk bisa hilang, itu sulit Pak ya kalau akarnya tidak dibasmi Pak ya. Betul, karena kita nggak boleh kita nggak bisa sangkal bahwa begini, bahwa yang namanya teroris itu kan nggak ujuk-ujuk datang, Pak. Mereka semua itu kan kena brainwash dulu. Mereka itu kan diajarkan dulu begitu loh. Jadi ya memang nggak akan bisa hilang sepanjang ceramah-ceramah tentang kekerasan, kebencian terhadap Kristen terutama, terhadap Yahudi terutama, terhadap agama lain, pelarangan tempat ibadah, tindakan-tindakan intoleransi, permusuhan, kebencian, mereka merasa superioritas di atas inferioritas. Kalau itu nggak diselesaikan, itu yang jadi akar masalah. Kalau itu nggak diselesaikan, ya nggak akan selesai. Masalahnya akan berulang. Kalau tindakan ngutuk, ya semua orang bisa ngutuk. Tapi akar masalahnya diberesin nggak? Nggak diberesin gitu. Itu Pak Rino. Ya. Oke. Pak Anton, masih ada Pak? Silakan Pak. Iya, Kak, mungkin bisa hilang ya. Ya, kalau ngomong hilang sih sebetulnya mungkin bukan hilang ya, gitu ya. Berkurang, Pak ya. Setidaknya berkurang ya. Karena begini, negara kan harus menjamin keamanan setiap orang. Kan begitu kan logikanya.
Jadi ya sebetulnya tanggung jawab seperti ini ada pada pemerintah, ada pada Polri dan TNI sebetulnya, ada pada pemerintah tetapi tidak hanya Polri dan TNI, karena ini melibatkan spiritual, tokoh-tokoh spiritual agama, pemuka-pemuka agama gitu loh. Jadi harus ada sertifikasi jelas karena kalau nggak ada sertifikasi jelas, semua orang bisa ceramah. Kayak Yahya Waloni bisa ceramah. Itu coba lihat Yahya Waloni. Yahya Waloni itu setiap hari menebarkan kebencian. Bagaimana orang nggak terprovokasi sih? Itu dasarnya adalah tindakan teror ya seperti itu, gitu loh. Banyak kan mualaf-mualaf yang mengobarkan kebencian terhadap agama lain, terutama Kristen dan Yahudi dan yang lain, gitu loh. Ketika ada patung Buddha misalnya, mereka teriak-teriak dan ini harus ditutup, harus dihancurkan, harus diturunkan. Ketika ada pendirian gereja, mereka sibuk dengan melarang ini dan itu. Kenapa begitu? Karena ideologi dasarnya ada, payung hukumnya untuk melakukan itu. Gitu Pak Anton. Oke. Kita sebetulnya masih panjang ya. Jadi setelah berbagai pemaparan ini, Pak, pertanyaan saya, sebetulnya teroris ini agamanya apa jadinya, Pak? Ya kebanyakan teroris pelakunya ya Islam, itu harus diakui. Karena mereka berpakaian sebagai orang Islam, KTP mereka Islam. Di Indonesia ini kan KTP ada kolom agamanya. Jadi ya bisa itu. dicek gampang kan? Bisa dicek gampang. Ada kartu keluarga bisa dicek agamanya apa. Lalu mereka ngebom tempat ibadah agama lain. Itu dibilang tidak ada kaitan dengan agama, itu omong kosong itu. Dan kita masih mau hidup dengan omong kosong. Itu omong kosong. Itu jelas-jelas ada kaitan dengan agama. Karena kalau tidak ada agama, dia ngebomnya ke pasar. Baru itu nggak ada agama itu. Lah ini orang datang ke katedral ya kemarin yang di Makassar itu kan tempat ibadah orang Katolik. Bagaimana ceritanya dibilang nggak ada kaitan dengan agama? Jadi maksudnya di sini ateis yang mau ngebom orang begitu, ya lagi-lagi ateis kan yang disalahin karena tidak ada agama katanya. Kan begitu. Kan yang tidak punya agama itu ateis. Tapi saya belum pernah nemu ateis teriak ya mereka kan nggak percaya Tuhan ateis ini. Terus teriak Tuhannya siapa gitu, tiba-tiba ngebom, saya belum pernah nemu itu, gitu loh. Itu yang teriak-teriak itu sama kayak yang demo kok Pak, teriakannya persis itu. Betul. Demo itu. Iya betul. Udah jelas, apalagi begitu mati KTP-nya dilihat, udah jelas ya. Di Indonesia nggak bisa disangkal lagi itu, jelas agamanya apa. Ya dan begini sih ya, saya lebih cenderung melihatnya begini. Banyak orang denial, menyangkal karena apa? Karena merasa tersudutkan atau mungkin malu, gitu. Tetapi kalau hanya malu dan merasa benar bahwa itu oknum, tapi oknumnya banyak daftarnya. Ya Al-Qaeda itu oknum, ISIS itu oknum, atau EPI itu oknum, JAD itu oknum. Ada berapa banyak lagi daftar oknum? Dan oknumnya banyak sekali. Problemnya adalah antara semua yang saya sebut tadi itu punya ideologi yang sama kan akarnya kan? Kan gitu. Jadi nggak bisa kita ngomong oh itu oknum. No, itu bukan oknum. Memang mereka punya payung hukum untuk melakukan itu. Gitu Pak Anton. Makanya jadi tidak merasa bersalah Pak ya. Betul. Dan itu berbahaya buat kemanusiaan. Itu berbahaya buat kemanusiaan. Ya. Baik. Oke. Ya, memang kalau kita berbicara tentang satu hal ini bisa cukup panjang dari bermacam sudut, bisa kita bisa ungkapkan dari bermacam-macam sudut.
Ya, tapi karena waktu saja, eh, saya akan memberi kesempatan kepada Pak Andri untuk menyampaikan closing statement, dan sebagai pengantarnya saya menyampaikan satu pernyataan begini, Pak, untuk closing statement Pak Andre. Rekan-rekan kita yang Muslim ini, mereka seperti selalu menuduh bahwa di dalam Alkitab juga ada tindakan kekerasan. Nah, apakah itu bisa dikatakan cikal bakal tindakan teroris, Pak? Sebagai closing statement, Pak. Oh, oke. Gini, lagi-lagi kita perlu periksa silang, pemeriksaan silang. Apakah benar perjanjian lama mengajarkan orang sehingga orang menjadi teroris? Problemnya, Pak, kita silakan kalau Pak Andre. iya, iya, begini, kita lagi-lagi harus periksa silang, Pak. Jadi, apakah benar perjanjian lama mendidik orang jadi teroris? Seolah-olah perjanjian lama memiliki payung hukum untuk mendidik orang jadi teroris, begitu. Adanya ayat-ayat keras di perjanjian lama ya, itu kan bukan sebagai perintah untuk universal, gitu. Itu bukan perintah untuk universal. Karena yang terjadi adalah begini, perjanjian lama itu kan menceritakan sejarah bagaimana Israel keluar dari tanah Mesir dengan dipimpin Musa, ya toh? Bagaimana apa itu pun Musa nggak melakukan apa-apa terhadap Firaun itu. Yang terjadi adalah Allah, kan tangan Allah yang menghajar Mesir dengan 10 tulah Mesir. Lalu kalau dibilang Israel ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ada beberapa kali mereka berperang ini dan itu dan ini dan itu. Yang terjadi kan eh, itu bukan atas perintah agama. Yang terjadi adalah Israel dihalang-halangi oleh bangsa sekitarnya untuk menuju tanah Kanaan. Itu bukan menjadi dasar payung hukum supaya orang melakukan jihad-jihad atau melakukan jadi teroris. Enggak seperti itu. Jadi kita harus periksa silang gitu loh. Nah, kalau di kayak begini kan di cross examination biasanya rekan-rekan muslim itu nggak bisa jawab gitu loh. Kenapa? Karena tidak pernah kita temukan Musa di mana bilang begini bahwa barang siapa tidak masuk Judaisme harus diperangi. Faktanya tidak pernah sekalipun Musa dan bangsa Israel atau Daud atau Salomo atau raja Israel manapun memerangi bangsa-bangsa lain hanya karena mereka tidak seagama dengan Israel. Tidak pernah ada seperti itu. Hanya karena agama mereka lain, hanya karena mereka tidak percaya Yahweh, itu tidak pernah ada seperti itu. Gitu loh. Di mana ayatnya yang seperti itu, mengajarkan seperti itu? Daud tidak pernah bilang bahwa barang siapa tidak percaya Yahweh harus diperangi. Enggak pernah seperti itu. Gitu loh. Jadi, ya ini tuduhan klasik ya, tuduhan yang sebetulnya tidak bisa dibuktikan. Itu hanya tuduhan sepihak karena mereka bukan mencari akar masalah. Gitu loh. Mereka ingin mencari perimbangan kesalahan bahwa oh di agama saya ada, di agama kamu pun ada. Nah, ini kan tindakan yang sebetulnya ngawur. Itu strawman namanya. Gitu loh. Itu nggak betul gitu loh. Begitu Pak Rino, Pak Anton. Ya, hanya untuk mencari perimbangan saja, tetapi dasar atau akarnya tidak sama sekali, Pak ya. Betul, Oke. dan itu bukan hanya di Perjanjian Baru. Ketika ada terjadi bom kayak di Makassar, ada orang bilang bahwa oh di Tolikara juga dulu masjid dilarang kok. Oh, ada tindakan teror seperti kayak di New Zealand penembakan oleh orang Kristen kok. Tapi itu berbeda. Itu bukan teroris itu. Itu lain. Mereka tidak sedang membela agama mereka. Orang New Zealand yang lagi nembak itu nggak lagi membela agama mereka. Dia nggak sedang membela agama dia. Nggak ada diajarkan payung hukum untuk menembakin orang seperti itu. Ini yang harus kita bedakan gitu loh. Ini harus kita cermat membedakan ini. Kenapa? Karena ini sebagai closing statement ya bahwa peperangan itu terjadi di dunia ini. Itu kita harus akui. Pembunuhan juga terjadi di dunia ini. Itu harus kita akui. Segala tindakan manusia yang jahat
Itu juga terjadi di dunia ini. Iya kan? Tetapi mereka melakukan itu tidak pernah atas dasar agama. Justru yang dibilang teroris adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan. Pembunuhan, teror, kejahatan, peperangan. Karena dasar atas nama agama. Hanya teroris ini yang seperti itu. Gitu loh. Jadi, dan itu jahat. Kenapa? Karena orang yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, seperti kayak contoh perang dunia, banyak negara sudah menyadari bahwa perang zaman dulu itu adalah sebuah kesalahan. Makanya ada denda perang. Banyak permintaan-permintaan maaf, begini dan begitu. Karena mereka sadar bahwa perang itu nggak bagus buat kemanusiaan. Sekalipun dalam ranah politik perang itu bisa terjadi, begitu. Tetapi tidak pernah mereka lakukan itu atas dasar agama. Yang jadi masalah adalah ketika seorang penjahat melakukan sesuatu dari atas dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, bukan atas dasar agama. Penjahat ini sadar kok bahwa dia jadi suatu saat jadi musuh penegak hukum kok. Masalahnya adalah teroris sadar nggak suatu saat dia jadi musuh penegak hukum? Enggak. Kenapa? Karena dia sedang merasa tidak melakukan jahat. Justru dia merasa sedang melakukan sebuah kebaikan, sebuah ibadah. Gitu loh. Di saat dia sedang melakukan kejahatan. Itu yang terjadi, Pak. Itu closing statement tadi ya. Ya, karena ada payung hukum. Gitu. Payung hukumlah yang membuat orang bebas bertindak apa saja, sekalipun itu juga menyalahi moral, batas-batas moral universal. Karena gini, tindakan manusia itu semua dikontrol pakai prinsip abadi. Apa tuh prinsip abadi? Prinsip abadi itu begini, perlakukan kamu sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu prinsip abadi. Atau ada yang kebalikannya dari itu. Jangan kamu lakukan, di mana kamu nggak mau orang lain lakukan ke kamu. Itu prinsip abadi dan itu dianut semua manusia yang normal. Gitu loh. Artinya kalau yang satu kita memperlakukan manusia lain harus baik gitu. Nah, yang satunya lagi melarang kita untuk memperlakukan manusia lain secara jahat. Tetapi yang terjadi dalam ideologi kayak ngebom tadi, lah apakah saya kasih contoh begini, saya tanya aja pemeriksaan silang itu seperti ini. Apakah jemaat di gereja katedral itu sedang menzolimi orang yang ngebom tadi? Kan tidak, toh. Mereka sedang ibadah, tiba-tiba datang orang naik motor, mau ngebom gitu. Sementara dasarnya apa ini orang ngebom? Apakah jemaat umat yang di katedral sedang beribadah itu mereka sedang menjahati orang yang mau ngebom ini? Kan tidak, toh. Jadi kita harus jeli melihat perbedaan-perbedaan mana teroris mana bukan, karena banyak definisi-definisi menyesatkan, mengaburkan. Akhirnya definisi teroris jadi nggak jelas. Jadi semua orang yang bertindak teror dianggap teroris, padahal nggak begitu, gitu loh. Kalau ada orang yang sekelompok orang mau membela misalnya tanah airnya, itu nggak bisa disebut teroris. Karena setelah selesai akan selesai juga masalahnya. Tapi kalau ideologi itu nggak akan selesai sampai kapanpun. Itu Pak Rino. Oke. Iya. Terima kasih Pak Henry. Baik, kita mau melanjutkan tetapi waktu saja karena masih ada acara berikutnya, ada sesi pengajaran. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak untuk waktu yang Anda berikan kepada kami bersama KIR Channel dan Diakon Channel, semua pendengar-pendengar setia. Dan nanti kita akan lanjutkan minggu depan dengan argumen-argumen yang cerdas berikutnya di dalam Smart Counter Argumen jam 8 malam. Dan jangan lupa ada schedule program-program yang ada di KIR, saudara. Ya, sekali lagi saya mengingatkan waktu Anda mendengar yang benar, Anda akan mempunyai belief system. Anda percaya akan benar dan otomatis kehidupanmu pasti benar, saudara. Nah, kita akan akhiri Smart Counter Argumen. Kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Kami menaikkan syukur. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami
anugerah, waktu, kesempatan bagi kami. Dan terima kasih Roh Kudus, Engkau memimpin kami, menuntun kami, memberikan hikmat di dalam Smart Counter Argumen ini. Dan kami percaya segala sesuatu ada kebaikan bagi kami semua. Dan kami mau berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang menjadi korban, keluarga mereka yang ada di Makassar. Kami percaya Engkau memberi kekuatan kepada keluarga-keluarga korban. Engkau menghiburkan mereka, Engkau memberikan semua yang terbaik bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan atau yang sedang dirawat, dipercepat kesembuhan mereka. Dan kami percaya dengan kejadian ini Indonesia akan makin melihat kebenaran akan Engkau Tuhan Yesus makin terus terlihat, makin nyata dari kami anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami. Diberkatilah Indonesia, damai bagi Indonesia, sukacita, pemulihan, kesembuhan sudah terjadi atas Indonesia. Kami bersyukur dan kami berterima kasih acara ini sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Shalom. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Tagar salam Trinity sebarkan kepada media sosial Anda sebagai tanda kita menegakkan kebenaran, dan kebenaran itu akan mewarnai Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih. Selamat malam.